Mengapa banyak orang rindu penuaian, namun mereka menjadi sumber persoalan? Karena mereka orang bisa keluar dari pelayanan, bahkan meninggalkan gereja. Orang-orang seperti ini bisa menjadi sumber konflik. Mereka suka membuat gosip sana-sini, fitnah orang tanpa bukti, bahkan mereka iri hati, buat persaingan untuk unjuk diri, membuat kelompok VIP sampai-sampai malaikat melihat mereka dan heran sambil berkata, sombong amat sih. Mereka menguasai dan mengontrol. Hidup orang mulai diatur, beda pendapat dianggap memberontak dan keluar jalur. Relasi yang dibangun penuh dengan ketakutan bagaikan geledek dan guntur. Mereka melayani namun fokusnya pada perform atau penampilan. Mengabaikan penggembalaan buat mereka lebih penting acara dan pertunjukan. Jadwal pelayanan mereka padat dan penuh tiap bulan. Namun ketika jemaat mengalami pergumulan, konflik keluarga karena kebutuhan, di PHK dari kerjaan, jatuh dalam dosa dan kesalahan, seakan tidak ada kehadiran gembala untuk mendukung dan mendoakan. Satu contoh misalnya, gereja Hillsong atau Hillsong Church. Siapa yang tidak kenal atau tidak tahu gereja ini? Gereja yang dikenal sangat aktif dalam hal penginjilan, worship, pelayanan generasi muda, bahkan mereka aktif dalam misi global. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai isu tentang gereja ini. Mulai dari masalah pemimpinnya yang bermasalah pada moral, budaya selebriti yang dibangun, kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab, banyak yang mengalami tekanan dalam pelayanan. Bahkan sebagian jemaat dan mantan pelayan dari gereja ini, mereka bersaksi bahwa mereka merasa kelelahan secara rohani. Mereka merasa bahwa mereka dipakai atau dimanfaatkan. Mereka kehilangan arah dan akhirnya mereka kecewa karena gereja terlalu fokus pada image. Akibatnya, cukup banyak orang pindah gereja dan bahkan meninggalkan kekristenan. Masalah besar ketika gereja begitu kuat menarik orang masuk tetapi gagal menjaga dan menggembalakan mereka dengan baik dan sehat. Semangat penginjilan itu memang penting. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil dan membawa orang kepada Kristus. Namun, Alkitab tidak pernah memisahkan antara menjangkau jiwa, memuridkan, menggembalakan, dan membuat pertumbuhan rohani dan semakin membawa mereka untuk serupa dengan Kristus. Bukan hanya membuat orang datang ke gereja, tetapi membawa mereka hidup baru dan menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan ini. Pesan amanat agung bukan hanya mengumpulkan orang banyak seperti penonton sirkus, tetapi menjadikan mereka murid Kristus. Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Perkataan Yesus ini tentu menegaskan bagimu dan bagiku, jangan hanya membuat orang datang sebagai tamu, jangan cuma membangun gedung gereja besar dan merenovasi melulu, supaya selalu terlihat baru, orang datang dan pergi tanpa tertanam dan bertumbuh sebagai manusia baru. Namun yang Yesus maksud ialah supaya kita menjadi murid-Nya, bertumbuh dalam firman-Nya, hidup dalam pengajaran bersama-sama, mengalami pembaharuan rohani yang nyata, serta menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan dan menyatakan kasih kepada sesama. Dalam hal ini, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahkan gereja mula-mula pun hidup sebagai murid yang hidup mereka dibawa ke dalam pembaharuan. Komunitas yang mengalami pembaharuan, aktif dalam belajar firman Tuhan, tekun dan berdoa pribadi dan bersamaan, saling mendukung, menolong, dan memperhatikan. Itu sebabnya Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bahkan seorang Rasul Paulus menunjukkan bahwa ia tidak hanya semangat dalam penginjilan, tetapi dia menggembalakan dan memuridkan. Itu sebabnya Rasul Paulus banyak menulis surat, menguatkan jemaat, serta
memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani jemaat. Galatia 4 ayat 19 mengatakan, anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pelayanan Paulus bukan sekedar jumlah, banyaknya program, popularitas, melainkan pelayanan Paulus berfokus pada Kristus yang semakin nyata dalam hidup jemaat. Menggembalakan adalah tugas gereja, bukan memanfaatkan domba. Yohanes 21 ayat 17. Di sana Yesus mengatakan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ingat, domba itu adalah milik Kristus, bukan milik pemimpin gereja. Karena itu, gereja tidak boleh memanipulasi jemaat, membangun kerajaan pribadi, mengejar loyalitas, apalagi memakai orang untuk ambisi dan kebesaran pelayanan sendiri. Sebaliknya, gereja harus melayani, memulihkan luka hati, membina guna pertumbuhan rohani, dan membawa jemaat semakin serupa dengan Kristus, Sang Ilahi. Hamba Tuhan John Stott mengatakan, gereja dipanggil bukan hanya untuk membuat petobat, tetapi untuk membuat murid. Dan ditegaskan oleh Dietrich Bonhoeffer bahwa kekristenan tanpa pemuridan selalu merupakan kekristenan tanpa Kristus. Gereja yang sehat bukan hanya bertanya berapa banyak orang yang datang ke dalam, tetapi juga apakah mereka sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus dan mendapatkan pertumbuhan rohani yang sehat dan matang. Akhirnya, saya mau bilang, setiap orang yang berdoa untuk penuaian jiwa, berdoa untuk pertumbuhan jumlah jemaat gereja, baik itu seorang pelayan, hamba Tuhan, atau siapapun yang termasuk dalam bagian dari anggota gereja dan pelayanan, harus benar-benar terlebih dahulu menjadi murid, bertumbuh secara rohani, dan hidup dalam pembaruan oleh firman Tuhan, sehingga siap melayani jiwa-jiwa baru dan memuridkan mereka, serta bertumbuh dalam pembaharuan bersama mereka. Karena sesungguhnya buat Yesus sangat mudah membuat orang banyak berkerumun, berbondong-bondong datang melihat pertunjukan dan menyaksikan mujizat yang ia lakukan. Namun pada akhirnya Yesus hanya berfokus kepada murid-muridnya. Mereka yang dimuridkan mengalami pembaharuan dan transformasi kehidupan. Bahkan murid-muridnya hidup sebagaimana Yesus telah hidup, yang telah rela mati menanggung hukuman atas dosa dan pelanggaran mereka. Mereka pun akhirnya rela mati dan hidup dalam penderitaan. Hidup mereka menjadi kesaksian dan menceritakan kemuliaan Tuhan bagi kita, sejak dahulu, sekarang, dan sampai kepada akhir zaman.